selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Sebelum itu saya ucapkan selamat ulang tahun baru. Selamat menempuh kita hidup baru lagi di tahun 2022. Semoga semakin produktif, semakin sukses, dan semakin sehat kembali ya Bapak Ibu. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas adalah Microsoft Dynamics 365 Project Operation by SA Global. Oke, kita akan langsung saja membahas sesi Product of the Week kali ini. Dan kali ini kita sudah kehadiran Bapak Gary dan juga Bapak Victor dari SA Global yang akan memaparkan salah satu produk unggulannya, yaitu tadi Microsoft Dynamics 365 Project Operations di sini. Mungkin saya akan menyapa di sini Pak Gary terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Gary. Siang Pak Bayu. Ya, sehat-sehat terima ya. kasih kesempatan yang diberikan di awal tahun. Terima kasih Pak Gary. SA Global juga sudah bisa mengisi sesi produk di sini. Dan juga saya ingin menyapa Pak Victor di sini. Siang ya, Pak siang Victor. Pak Bayu. Ya, saya sehat ya. juga ya Pak. Puji Tuhan, sehat. Amin Pak. Oke, mungkin kita langsung saja dengan pembahasan dari SA Global, yaitu Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Nah, di sini mungkin saya akan langsung mengundang Pak Giri untuk sebelum kita masuk ke dalam Microsoft Dynamics 365 Project Operations ini, mungkin kita ingin mengenal lebih dekat tentang SA Global, Pak. Mungkin bisa dipaparkan lebih detail, Pak. Silakan Pak Giri. Baik, Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti secara detailnya akan dibahas lagi. Nah, kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Izinkan saya 5-10 menit untuk mengenalkan ya company dan perusahaan. Ya, produk kali ini sepertinya agak berbeda karena lebih ke sistem informasi. Tetapi kalau kita lihat bahwa katalog Flow adalah digital katalog, nah kami ini juga membantu perusahaan-perusahaan bagaimana menjalankan digital transformasi. Jadi sebenarnya sama-sama ada digitalnya Pak Bayu. Jadi 50-50 ya. Oke. Secara company, kami termasuk ya sudah veteran dan sudah 31 tahun di dunia consulting bisnis ini. Apa kaitannya consulting ke bidang Bapak? Nah, kami punya satu produk yang ya kami bangun dan kami istilahkan itu AEC. AEC mungkin Bapak Ibu juga kenal, adalah architect, engineering, sama construction. Jadi kami membangun kita istilahnya IP, jadi suatu solusi untuk project management yang duduk di atasnya Dynamics 365 atau orang-orang sebutnya juga ERP atau sistem aplikasi seperti itu. Dan kita sadarin bahwa di dalam project, nah itu banyak sekali kendala yang ada, terutama di AEC. Ada kendala ya tentang waktu, kendala tentang resource, kendala tentang keadaan cuaca, dan lain-lain. Nah, secara project management dengan tools yang ada dari sistem informasi, jadi kita ingin ajak Bapak Ibu juga, para profesional, ya arsitek, atau juga pemilik produk untuk melakukan digital transformation, sehingga akan membantu perusahaan ya bisa lebih efisien dan lebih efektif menjalankan proyek tepat waktu dengan anggaran yang cocok. Mungkin begitu saja ya introduction dari saya. Secara company, Bapak Ibu melihat bahwa ya angka ya juga menentukan. Jadi ya tertera jelas ada di slide saya. Cukup dari saya kembalikan ke Pak Gary. Terima kasih Pak Gary. Dan Pak, sebelum saya beralih ke Pak Victor nih Pak, tadi di slide Bapak di atas itu ada SA Global dan Microsoft Pak. Ini relasinya apa ya Pak sebetulnya Pak? Kalau boleh kita tahu Pak, antara SA Global dan Microsoft ini Pak. Oke, kami ini adalah gold partner dari Microsoft Pak. Dan berulang kali ya kami mendapatkan award dari Microsoft sebagai Partner of the Year. Wah, oke, berarti Pak Gary nggak udah kenal sama Bill Gates ya Pak? Ya, sewaktu pernah datang ke Indonesia Pak. Jadi, ya. Oke, Pak Gary, terima kasih Pak Gary atas pemaparan dari SA Global. Ya, silakan Pak. Ya, sebagai tambahan yang tadi digital transformation, sebenarnya ya kita sering lakukan. Dan bagi Bapak Ibu, sebenarnya itu bisa dari
area mana saja Pak. Ya, bisa dari people, bisa dari customer, ataupun dari produk, atau mengoptimize operation. Nah, sering sekali kita ketemu, ya suatu pimpinan perusahaan ingin lakukan ya dari mana. Sebenarnya itu bebas, apakah mau dari data, ya optimize operation, setelah itu akan ngumpul jadi satu. Nah, ini yang kita sebut sebagai digital loop ya Pak ya. Di mana ini juga akan mendukung ke depannya nanti istilahnya AI, artificial intelligence, seperti itu. Berarti akan mengarah ke sana ya Pak Giri ya? Iya Pak. Oh. Dan kita di Indonesia termasuk negara yang cukup cepat mengikuti perkembangan ya teknologi, dan ya para perusahaan sudah ya berlomba-lomba Pak. Oh, Oke. Baik, terima kasih Pak Giri atas pembukaannya dan pemaparannya. Dan mungkin sebelum saya pindah ke Pak Victor, mungkin Pak Giri tadi lupa, saya sampaikan juga di sini, Pak Giri adalah Sales Director ya Pak dari Sa Global. Betul Pak. Wah, thank you Pak sudah bisa sharing di sesi kali ini. Oke, saya langsung saja mengalih ke Pak Victor. Halo Pak Victor, selamat siang. Ya, how are you? Oke, mungkin sebelum masuk ke pemaparan boleh memperkenalkan diri Pak Victor sebagai apa di Sa Global? Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian. Nama saya Victor. Posisi saya di Sa Global Indonesia sebagai Dynamics 365 Finance and Operation Team Lead. Jadi, posisi saya Finance and Operation, produk yang akan kita lihat sebentar lagi adalah Project Operation. Jadi sebenarnya ya, Project Operation itu bagian dari sub-product dari Finance Operation. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Silakan Pak, waktu dan tempat kita persilahkan. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol ya Pak Victor ya. Silakan, boleh. Ya, siang Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada siang hari ini saya ingin memperkenalkan Dynamics 365 Project Operation. Ya, jadi apa sih sebenarnya Dynamics 365? Bapak Ibu sekalian mungkin sering dengar Microsoft 365 atau dulu Office 365 ya. Yaitu tentunya isinya ya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Nah, banyak yang belum tahu, Microsoft pun sekarang sebenarnya sudah lama ya, sudah lebih dari 10 tahun, Microsoft juga bermain di business application. Business application yaitu Dynamics 365. Di mana siang hari ini kita akan fokus di Project Operation. Kenapa? Karena kami tahu banyak peserta atau member dari Catalog Pro itu bergerak di bidang AEC, Professional Services, dan yang sangat erat atau bekerja dengan berdasarkan based on project gitu ya. Jadi kiranya solusi yang akan kami perkenalkan siang ini dapat membantu, memperingan, dan mempermudah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari. Ya, jadi kalau kita lihat di depan ini, Bapak Ibu jangan kaget ya, banyak bulatan-bulatan kecil. Ini adalah Dynamics 365 Business Application Ecosystem, di mana kita akan fokus di kotak merah ini, yaitu Project Operation. Sekali lagi, kenapa Project Operation? Karena member dari Catalog Pro itu banyak yang bergerak di bidang project, seperti developer, kontraktor, konsultan, dan sebagainya. Dan tentunya dia sangat erat atau bisa bekerja sama dengan baik dengan Office 365. Data-data bisa diinput di Excel, di-upload ke dalam Project Operation, dan sebaliknya. Oke, jadi kita mungkin silakan tambahan ya Pak. Jangan lupa Pak, di Catalog Pro juga banyak teman-teman dari brand material building. Ini juga sebetulnya bisa dimanfaatkan juga ya Pak ya? Ya, jadi untuk brand seperti material, misalnya cat, pabrik seng, pabrik atap, itu pun juga bisa menggunakan Dynamics 365 Business Application Ecosystem. Jadi, saya ini misalnya perusahaan saya tidak bergerak di bidang project karena saya menghasilkan mass produk massal gitu ya. Itu juga bisa misalnya menggunakan supply chain management karena di sini ada modul production-nya untuk memproduksi barang, jadi seperti itu. Oke. Ya, silakan Pak Victor. Ya. Oke, baik, mari kita mulai dengan overview dari project operation ya. Oke, jadi kita ceritakan dulu background skenario ya. Kenapa sih Microsoft memperkenalkan project operation? Jadi dari pihak Microsoft dia menyadari untuk yang project base itu biasanya project manager dia bekerja menggunakan PPM atau misalnya Microsoft Project atau Asana ataupun apalah project tools lainnya. Lalu resource manager menggunakan PSA di Project Service Automation. Jadi project manager dia bertanggung jawab untuk kelancaran project, schedulingnya dan assignment-nya, activity-nya. Lalu resource manager bertanggung jawab mengassign orang-orang yang tepat untuk menjalankan project tersebut. Lalu mereka buatlah sebuah tools software terpisah lagi untuk mengkombinasi data dari project manager dan resource manager. Jadi kalau kita lihat di sini udah 3 software terpisah. Lalu team member ini teman-teman di lapangan nih, yang turun ke lapangan, misalnya konsultan ataupun bekerja di lapangannya yang surveyor dan lain-lain.
dia juga harus mencatat activity mereka sehingga project manager tahu sudah sampai mana progres di lapangan. Dan untuk mencatat mungkin pakai Excel. Excel itu kan non-structure ya, bisa terpisah-pisah. Hari ini dia mencatat misalnya survei, besok surveinya pakai bahasa Indonesia, pakai I, lalu besok dia catat survei pakai Y. Nah itu oleh Excel udah dianggap dua hal yang berbeda, sehingga si project manager ini kok tidak konsisten, sehingga dia harus edit-edit lagi untuk mau tahu aktiviti survei itu sebenarnya sudah berapa banyak dia lakukan contohnya. Lalu expand di lapangan, dia harus mencatat oke, hari ini saya transport ke onsite, harus keluar biaya bensin sekian, bayar tol sekian. Tim finance harus kumpulin lagi struknya satu persatu, ditotalin, dan ini tentu pekerjaan yang sangat tedious ya. Lalu collaboration, mungkin untuk collaboration antar tim dia bikin lagi WhatsApp group atau line group software lagi terpisah. Nah, finance manager harus kumpulin data-data ini. Ada lagi software accounting terpisah. Dan account manager yang menghandle sales, dia ada lagi software terpisah untuk CRM-nya, mencatat dari lead, bagaimana dari prospek menjadi lead menjadi opportunity, lalu membuat quotation sampai akhirnya menjadi sales. Jadi ini terlalu banyak island software yang terpisah-pisah hingga kadang mungkin data harus diinput lebih dari satu kali. Dan ketika data diinput lebih dari satu kali, itu terjadi potensi human error. Kelebihan angkanya 0, ketika input harga dan lain-lain. Nah, melihat isu ini, maka Microsoft memperkenalkan Dynamics 365 Project Operation. Jadi di mana project member, resource member, account manager, partner, CXO, finance manager, team member, mereka semua berkolaborasi, bekerja menggunakan satu solution, yaitu Dynamics 365 Project Operation. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, Dynamics 365 Project Operation adalah SaaS atau Software as a Service. Yaitu Bapak Ibu cukup subscribe, berlangganan ke Microsoft, bayar bulanan, langsung bisa menggunakan software-nya. Karena dia web based, tidak perlu ada yang diinstal, Bapak Ibu tidak perlu membeli server. Cukup web based dan internet connection. Udah seperti itu. Victor, mungkin sebelum lanjut ke pemaparan Pak, tadi saya sedikit tarik di slide sebelumnya tuh Pak. Memang kan sejauh ini memang yang kami tahu gitu ya, dan saya tahu gitu, kita masih melakukan hal seperti ini Pak, terpisah-pisah gitu dengan sistem masing-masing. Berarti kalau memang kita sudah masuk ke dalam Microsoft Dynamics Apps ini 365 ini, kalau yang sudah melakukan hal terpisah-pisah itu bisa digabungkannya secara secara otomatis gitu, tinggal dibantu oleh tim dari SA Global atau seperti apa Pak? Ya, biasanya nanti di slide terakhir saya juga ada chartnya ya. Biasanya kita implementasi dibagi 4 tahap besar: analisa, design, deploy, dan operate. Nah, jadi kita yang paling penting di tahap analisa. Kita akan duduk bersama dengan tim, kita ngobrol atau interview, bagaimana sih Bapak ceritain, bagaimana sih Bapak melakukan aktivitas harian Bapak, terus apa sih kesulitan yang Bapak hadapi. Dan per divisi kita ajak ngobrol, kita sebutnya ya analisa ya, business requirement gathering. Nah, dari sana kita akan mendapatkan ini bisnis prosesnya seperti ini pain point-nya, dan kita akan mapping. Kita akan mappingkan dengan software yang sudah ready ini dari Microsoft Dynamics 365 Project Operation, dan kita akan tunjukin phase by phase. Nanti user akan mulai bisa coba ini kayaknya kurang tepat, coba dirubah. Nah, dan itu kita lakukan beberapa kali sampai user merasa ini sudah kita bisa lanjut ke training, dan sebelum akhirnya kita istilahnya go live, kita menggunakan software ini secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan saya kecepatan nih. Oke, silakan Pak, lanjutkan dulu Pak. Ya, nggak apa-apa. Kita pertanyaannya untuk siapa gitu ya? Siapa sih yang cocok ya menggunakan Dynamics 365 Operation? Jadi ini cocok untuk professional services dan consulting. Anda yang bergerak di bidang jasa, tidak harus jasa yang berkaitan dengan properti atau construction. Jasa accounting, jasa IT consulting seperti kami pun menggunakan software ini. Ataupun jasa legal, lalu manufacturing services. Manufacturing nggak selalu membuat produk massal. Ada juga manufacturing yang project based. Jadi ada project dia minta seperti ini, produknya custom. Lalu manufacturer itu membuat customize sesuai dengan request dari klien, makanya project based. Lalu tentunya AEC, architecture, engineering and consulting, healthcare services, lalu yang facility services, utility services, mining, dan lain-lainnya. Dan tentunya better together ya, Microsoft Teams untuk collaboration, Microsoft Project. Kalau belum ada human resource, Microsoft pun ada software untuk human resource. Kalau belum punya accounting-nya, Microsoft juga punya software finance. Kalau belum punya sales tools-nya, Microsoft juga sales tools. Belum ada supply chain tools-nya, juga ada supply chain, marketing, dan field service. Ya, tadi Bapak Yu udah mau tanya. Ya, berarti
nggak hanya cuman dari karena ini mungkin judulnya Project Operations ya Pak, tapi untuk penggunaan Dynamics 365 Project Operations ini apakah memang salah satu nama produk aja atau memang sebetulnya ya ini professional services, manufacturing, healthcare dan sebagainya juga bisa menggunakan ya Pak? Ya, jadi Project Operation ini sebenarnya salah satu produk di mana kalau Bapak Ibu sudah punya software accounting dan merasa saya sudah happy dengan software accounting saya, cuman saya kurang happy bagaimana monitor project di lapangan karena banyak missing di sana. Nah, Bapak Ibu bisa start dengan Dynamics 365 Project Operation sebagai entry point. Setelah itu Bapak Ibu happy lalu merasa ini kayaknya software accounting saya sudah mulai jadul nih, kayaknya lambat atau apa. Terus tanya, ada gak sih Dynamics 365 software accounting? Ya, kita juga ada. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Oh, oke. Berarti nggak contoh misalnya ya tadi kita udah menggunakan mungkin sistem CRM atau yang lain gitu ya, ini bisa di kolaborasi ya, diintegrasikan dengan ini ya Pak ya? Betul, bisa. Berarti nggak perlu harus lagi ngulang dari awal istilahnya gitu ya Pak ya? Ya, tidak perlu. Jadi yang Bapak Ibu sudah happy dengan surroundingnya, oh ini saya sudah oke, sales toolsnya, marketing toolsnya, ya udah, Bapak Ibu tidak perlu ganti, kita integrasikan saja nanti. Oke, baik. Ya, silakan dilanjutkan Pak Victor. Ya, berikutnya saya ada video, biar Bapak Ibu lebih ada gambaran. Mungkin sampai sekarang masih agak bingung nih gimana sih ya Project Operation. Oke, saya ada skip video sekitar 5 menit. Saya akan play ya videonya. Oke, saya mute. Masih nanggung ya diskusinya. Drive project success across service operations, from prospect to cash. Microsoft Dynamics 365 Project Operations connects teams across your organization by unifying all aspects of project-based services within one flexible solution. Your entire team can access the information and real-time analytics they need to deliver projects on time and on budget every time. And with embedded project for the web capabilities, seamless integration with Microsoft Teams, plus the adaptability of the Microsoft Power Platform, you get unprecedented productivity, collaboration, and extensibility. Win more deals with a connected sales team. Quote management within project operations ensures your account managers and project delivery teams can work together from estimate to execution. With flexible pricing models that support expense, consumption, and subscription-based work, the ability to prioritize projects with a single management dashboard, plus forecasting and pipeline visibility, your sales team gets the capabilities needed to deliver a better customer experience, accurately scope projects, and unlock larger profit margins. People are the cornerstone of your business. Ensure they thrive by enhancing teamwork. Dynamics 365 Project Operations puts the power of resource scheduling, project management, and collaboration at everyone's fingertips. Get your project off to the right start with highly configurable resource management that ensures you have the right people working on the right project at the right time. Eliminate error-prone two-way integrations with embedded project for the web. Dynamics 365 Project Operations gives project managers at every skill level the tools they need to optimize planning and deliver on promised customer outcomes. When used with Microsoft Teams, everyone gets a secure hub for all their calls, meetings, document sharing, and more. Better connected, highly productive teams become the fabric of operational excellence, streamlining key business processes and improving quality of work. Higher profit margins require precision project costing, governance, and compliance. With project operations, you can optimize project economics with costing, budgeting, invoicing, and revenue recognition. Foster best practices and ensure compliance for processes like time and expense tracking, which can be submitted, approved, and reconciled from anywhere. Best yet, with Project Operations' powerful project accounting, you get visibility on organizational KPIs, such as profit margins, financials on individual projects, and practice utilization. Dynamics 365 Project Operations adapts with you as you innovate to keep pace in the evolving services economy. You can use additional Dynamics 365 applications, such as Sales, to get in-depth sales management and insights, or create your own custom apps using Microsoft Power Apps with little or no coding required. Further eliminate data silos and create business intelligence that's easy to share across your organization, visualized through Power BI. Drive project success and unlock your full potential today
with Dynamics 365 Project Operations. Ya, kira-kira seperti itu ya untuk videonya. Oke. Sangat membantu banget ya Pak ya. Jadi gak hanya cuma dari orang lapangan, tapi dari mungkin dari tim manajemen kantor juga pun bisa memantau semua prosesnya gitu ya Pak. Betul, jadi dari C-level dia tinggal secara real time ya, dia bisa buka dashboardnya, dia bisa lihat langsung tanpa harus calling sana, calling sini lagi, kira seperti itu. Oke. Nah jadi saya jadi ada pertanyaan nih Pak. Ini apakah untuk finance, terus juga kategori STM, commerce atau dan project operation ini apakah 4 aplikasi yang berbeda sebetulnya Pak? Jadi kalau kita balik lagi ya tadi ke slide ekosistem kan banyak bulatan-bulatan, saya bilang jangan bingung, kita fokus di project operation, tapi di sebelah kiri ada commerce, ada retail, ada finance. Nah, jadi sebenarnya ini satu aplikasi, yaitu secara induk kita sebut Dynamics 365 Finance and Operation, sesuai dengan title saya tadi ya, FNO Team Lead. Jadi itu satu aplikasi, satu database, satu business logic. Pertanyaannya, kenapa sih ada dipisah-pisah bulatannya? Karena dulu Microsoft itu menjual semuanya menggunakan satu license, sehingga license-nya mungkin jadi orang membayar lebih dari yang dia butuhkan. Misalnya ya Bapak Ibu hanya perlu project operation, kenapa harus ikut membayar license untuk finance dan supply chain gitu. Nah oleh itu Microsoft split, dia split agar ya udah silakan orang yang butuhnya supply chain ya subscribe ke license supply chain tanpa harus membayar yang project dan lain-lain. Jadi secara aplikasi di belakangnya satu aplikasi, satu business logic, satu database, tidak perlu lagi ada integrasi, hanya licensingnya saja yang dipisah, kira-kira seperti itu. Oke. Kenapa Pak? Ya. Oke, jadi kita sekarang lihat video tadi. Nah sekarang kita masuk satu persatu ya. Tadi kan di awal kita ada silo, ada account manager, ada project manager, ada resource manager. Nah, kita mau bahas benefitnya satu persatu. Oke, account manager, apa sih benefitnya ketika dia melakukan project operation? Tagline-nya win more deals, memenangkan lebih banyak deals itu ya. Lalu, bagaimana project operation bisa membantu win more deals? Jadi di Dynamics 365 Project Operation ini dia ada comprehensive pipeline management dan lead management capability. Jadi kita bisa manage dari prospek menjadi lead, menjadi opportunity sebelum menjadi sales, dan itu historinya disimpan baik yang kita win maupun kita loss. Ketika kita win, kita juga ada analisanya kenapa kita menang, apa sih strength point kita bisa menang deals ini. Ketika kita loss, kita juga input analisanya, apa weakness kita sehingga kita kalah dari deal ini. Nah, dari pipeline management ini sehingga ketika prospek ini atau lead ini datang kembali ke kita bisa analisa, dulu saya pernah menang, apa sih dulu yang membuat kita menang, ayo kita pertahankan agar kita bisa kayak gini. Atau dulu kita pernah kalah, karena apa ya, supaya kita jangan sampai kalah lagi mengulangi kesalahan sama. Jadi ini semua tercapture historinya di sistem sehingga aja membantu win more deals, kita bisa repeat success step yang kita lakukan sebelumnya atau kita avoid mistake yang kita pernah lakukan dulu sebelumnya. Dan juga dia bisa shorten deal cycle with flexible pricing and more accurate quotes. Jadi kita ada pricing-nya di dalam yang fleksibel, bisa kita configure sehingga ketika kita membuat project estimate atau memberikan penawaran ke klien, kita bisa melakukannya dengan accurate. Semua sudah dihitung otomatis oleh sistem. Jadi dan juga untuk project ya kita bisa ada fixed price project ataupun kontrak model atau time and material, kira-kira seperti itu. Jadi analisisnya itu kan keluar secara otomatis ya Pak, kalau misalnya setelah kita memasukkan data-data yang apa yang sudah kita lakukan untuk di sebuah proyek ini atau mungkin apa yang sudah kita kerjakan gitu ya Pak? Ya, otomatis tersimpan dan kita tinggal lihat kembali historinya. Jadi ini untuk account manager ya atau sales manager. Jadi kita bisa lihat tuh pace-nya dari prospek menjadi lead itu takes berapa lama, lead menjadi opportunity menjadi sampai sales kita close deal itu timeline-nya berapa lama. Dari semua data-data itu tersimpan sehingga itu bisa menjadi analisa kita ke depannya juga. Dari saya jadi pertanyaan nih Pak, menarik. Jadi kalau kita ngomongin account manager gitu kan biasanya memang dia akan memantau pipeline dan juga sales dari timnya. Nah, dan timnya sendiri itu juga akan tercapture nggak sih Pak? Misalnya dia membawahi berapa orang gitu. Nah, di situ juga akan tahu Pak kinerja dari setiap timnya di situ. Iya, jadi misalnya nih ada repeat client datang ya. Saya mau ada project lagi nih sama lu. Tapi gue mau orang-orangnya sama ya yang dulu.
karena gue udah kenal tuh Ya. kerjaan mereka bagus. Nah, kita sebagai account manager kita juga bisa lihat, oh dulu project kita dengan klien ini timnya itu si A, B, dan C. Jadi kita mungkin bisa special request ke PM dan resource manager. Klien ini special request loh timnya mau sama, supaya karena dia sudah happy lah dengan kualitas tim kita, kira-kira seperti itu. Oh, oke. Wah, menarik nih Pak. Jadi nggak apa namanya, jadi nggak apa namanya nggak abu-abu lagi gitu ya pada saat kita juga ingin memberikan tugas ke tim sebetulnya Pak. Iya, kalau kita belum pakai sistem mungkin cari-cari dulu berkasnya, dulu yang kerjain proyek ini siapa, atau udah hilang datanya, atau laptopnya rusak, laptopnya dicuri, aduh data wah ke bawah semua, laptop hilang. Nah, kalau ini kan semuanya sudah di cloud, jadi data sangat aman. Oke. Oke, berikutnya kita bicara dengan benefit untuk project manager. Apa sih benefit dari project manager ketika menggunakan project operation? Yaitu accelerate project delivery. Terus kenapa sih kita bisa accelerate project delivery? Nah, biasanya sih umumnya project manager yang saya ketemui mereka pakai Microsoft Project, ya mungkin ada juga yang pakai Asana atau yang lainnya. Nah, karena ini Microsoft Product, tentunya Microsoft juga menggunakan Microsoft Project, di mana Microsoft Project ini sudah di-embedded ke dalam Dynamics 365 Project Operation. Jadi yang kita lihat di depan ini adalah Microsoft Project for Web yang di-embed ke dalam Project Operation, sehingga project manager nggak usah belajar ulang gimana cara pakai softwarenya dan lain-lain, karena look and feel-nya itu sangat similar dengan Microsoft Project yang bisa digunakan sehari-hari. Sehingga kita project manager bisa track project efficiently, dia bisa compare plan versus actual, dia bisa lakukan estimasi effort at completion. Dan karena sama-sama Microsoft Product, ini dia terintegrasi dengan Microsoft Teams. Semua orang mungkin banyak yang sudah menggunakan Microsoft Teams, yaitu online collaboration tools dari Microsoft, sehingga kita bisa embed Dynamics 365 Project Operation ini ke dalam Microsoft Teams. Jadi kita kerja di satu platform yang Microsoft Teams, buka Project Operation di dalam Microsoft Teams, ketika kita ada issue, kita tinggal chatting dari Microsoft Teams. Jadi makanya Microsoft ada ekosistem ya, semua sekarang perusahaan solution itu menjual ekosistem. So, HP merek A jualan ekosistemnya, HP merek B jualan ekosistemnya. Microsoft pun juga ada sebuah ekosistem, sehingga kita cukup bermain di dalam ekosistem itu saja. Oh, Microsoft Teams, Excel, Project Operation, semuanya ada integrasi dengan baik. Nah, berarti kan, let's say Microsoft Teams itu kan mungkin di luar dari aplikasi Microsoft Dynamics 365 ini kan Pak ya. Tadi Pak Victor sempat sampaikan bahwa jadi kalau misalnya kita kebutuhannya untuk yang project, kenapa mesti menggunakan aplikasi yang lain gitu? Tapi ternyata kalau kita sudah menggunakan let's say di Microsoft Teams-nya itu bisa di-embed Pak, tanpa ada biaya tambahan atau gimana itu Pak? Jadi Microsoft Teams itu kan bagian dari Microsoft 365. Jadi memang si klien harus ada subscription Microsoft 365, lalu ada subscription Dynamics 365, tetapi ini akan working seamlessly karena sama-sama produk Microsoft, tidak perlu ada setting apa-apa lagi gitu. Jadi kita chatting, kita ngobrol langsung di sana. Ini ada isu nih, project ini kenapa kok lambat sih delivery-nya, kita langsung chatting di Microsoft Teams langsung gitu. Lalu mau telepon, bingung nih chatting, ayo kita telepon langsung dah, video call seperti sekarang ini, langsung dari Microsoft Teams juga. Jadi dalam Microsoft ecosystem semuanya gitu. Oke, jadi setelah project manager melihat prosesnya udah sampai mana nih projectnya, dan misalnya ada beberapa hal yang mesti didiskusikan oleh tim, itu bisa langsung share aja, atau misalnya kita langsung bikin set meeting di Teams misalnya gitu ya Pak ya. Iya, jadi ketika Project Operation sudah di-embed ke dalam Microsoft Teams, tadi di kanan atas sudah ada lambang kamera atau lambang telepon, kita tinggal video call atau voice call langsung. Keren. Ini saya jadi ada pertanyaan sedikit mungkin sedikit di luar gitu Pak ya. Kalau untuk apps project operation ini disarankan biasanya selalu menggunakan PC, laptop atau pakai gadget juga udah cukup sebetulnya Pak, kayak handphone gitu atau tabs. Ya, jadi karena dia web based, tentunya Bapak tinggal perlu browser, boleh pakai Safari, Chrome, Firefox atau Edge. Nah, jadi browsernya dari mana? Ya kalau layarnya besar, silakan pakai PC, laptop atau tablet. Terus pertanyaan kalau dari handphone bisa nggak? Bisa juga, nanti otomatis dia layarnya akan shrink, tetapi ya tetap ada scroll dikit lah ke kiri kanan, tapi tetap masih bisa juga dari handphone. Dan dia juga ada mobile apps yang khusus. Jadi Microsoft tinggal kita download di Google Play Store atau Apple App Store, ada mobile apps-nya juga. Misalnya untuk yang nanti time and expense entry ketika kita dinas,
project keluar kota, kita nginep di hotel, makan di restoran, kita tinggal foto aja struknya lewat mobile apps-nya langsung. Oke, berarti tergantung bagaimana kita nyaman memanfaatkannya, Pak ya? Iya, banyak caranya. Iya. Oke. Siap. Ya, silakan Pak Victor. Oke, tadi project manager. Sekarang resource manager. Apa sih benefitnya sebagai resource manager? Yaitu optimize resource utilization. Nah, resource manager ini di beberapa perusahaan dirangkap jobnya oleh project manager. Tetapi mungkin di beberapa perusahaan, project manager dan resource manager ini dua orang yang berbeda. Karena project manager ketika dia menyusun jadwal, dia hanya bilang oke, untuk survei ke lapangan saya perlu surveyor. Lalu untuk menggambar blueprint bangunan saya perlu CAD drawer misalnya. Nah, dia nggak peduli siapa orangnya. Dia cuma sebutin saya perlu CAD drawer, saya perlu surveyor. Nah, nanti si resource manager lah yang bertanggung jawab mengassign siapa sih orang tersebut. Nah, jadi di sini makanya ada match product demand with team skill set, team member skill set. Kenapa? Ketika kita win project dari customer, kan project manager susun dan dia perlu saya perlu ini, perlu surveyor, perlu CAD drawer, perlu dan lain-lain. Nah, itu di dalamnya itu sudah ada skill set. Oke, CAD drawer skill setnya harus mampu menggunakan AutoCAD, mampu menggambar menggunakan apa misalnya. Surveyor mampu melakukan ABCD. Itu sudah ada skill setnya. Lalu di resource di tim kita juga ada skill set si A. Skill setnya yang tadi menggambar, AutoCAD dan lain-lain, sehingga si resource manager tidak perlu mencari satu-satu secara manual. Nanti sistem yang akan men-suggest, oke, untuk project ini dipropose, si PM propose minta surveyor. Nah, nanti resource manager lewat dashboard ini dia tinggal klik aja, nanti sistem mencarikan berdasarkan resource yang available sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh project manager dan sesuai skill yang cocok untuk request dari project manager. Nah, kalau kita lihat di depan ini dashboard schedule boardnya, yang biru-biru ini artinya dia sudah book, orangnya sudah di book. Kalau yang merah ini dia overbook, karena di sini kita set satu hari itu 8 jam kerjaan, 888 untuk orang ini. Nah, untuk orang ini si Cherry, nah dia ini merah nih karena dia di hari itu 13 jam, nanti 21 jam overbook. Berarti si resource manager harus ngatur-ngatur lah, ini bisa didelegasikan ke siapa pekerjaan ini, kira-kira seperti itu. Jadi dengan adanya project operation ini, pekerjaan resource manager jauh lebih ringan, dan ini sih contoh ekstrimnya. Sampai overbook harusnya tidak terjadi lagi overbook. Dia kasih contoh aja, nih ada bisa lihat dengan warna loh, biru itu fully book, merah itu overbook, dan sistem akan cariin langsung matching project demand-nya perlu skill apa, kita punya resource siapa, nanti dia akan sarankan, kira-kira seperti itu. Oke. Iya. Baik, mungkin saya sedikit agak maju mundur ya Pak pertanyaannya, karena di sini di Microsoft Dynamics 36 Project Operation ini kan penggunaannya tuh bisa dari berbagai macam divisi gitu. Tadi ada manager, terus ada project manager dan manager. Nah, bagi saya misalnya yang baru menggunakan Dynamics 365 ini, Project Operation ini, sebetulnya kan biasanya kami sudah mempunyai sistem sendiri ya Pak. Nah, untuk memigrasikan semua data kami dari beberapa dari beberapa divisi yang kami punya gitu, seperti tadi account manager, project manager, resource manager, itu apakah akan trainingkan atau dituntun oleh dari tim pasar global, atau memang secara automatically bisa Pak? Ya, jadi ketika kita implementasi, sebelum kita go live, kita ada tahap namanya data migration. Jadi di data migration kita akan berikan Excel template. Misalnya ini template untuk resource master, resource Anda siapa saja, apa skill mereka. Lalu template untuk customer master, existing customer Anda siapa saja. Template untuk vendor master, existing vendors Anda siapa saja. Template untuk item master, jika Anda ingin bahan baku atau material-material digunakan untuk konstruksi diinventorikan di dalam sistem, maka kami diberikan juga item masternya. Nah, itu kami berikan Excel-nya. Kami ada workshop dulu sebelumnya menginformasikan bagaimana sih cara mengisi Excel template ini beserta dengan contoh sampel data. Nah, jadi tim Bapak Ibu cukup mengisi Excel template itu, nanti kami bantu import atau upload ke dalam project operation, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita go live, ketika ada Bapak Ibu mau ada customer baru atau vendor baru, Bapak Ibu bisa input sendiri, karena kita trainingkan juga cara menginput vendor baru seperti apa, cara menginput customer baru seperti apa. Atau masih mau upload misalnya,
Kalau kita ini begitu ada custom vendor, kita bisa dapat langsung 20 vendor baru. Kita kalau input kelamaan, bisa nggak kita upload juga? Bisa juga. Nanti kita trainingkan juga, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi untuk di awal nggak perlu harus repot-repot kita masukin satu-satu ya Pak ya? Iya, karena ada tutorialnya juga dan ada di trainingkan juga oleh dari Global ya Pak? Ya, jadi ini kan sama-sama Microsoft produk, jadi integrasinya dengan Microsoft Excel sudah tidak perlu diragukan lagi. Kita bisa input datanya di Excel, kita upload aja master-masternya, ya kira seperti itu. Oke, wah seru. Makin seru sepertinya. Silakan Pak Victor, dilanjutkan. Ya. Oke, setelah resource manager ini finance manager, duit. Nah, yang Dia penting. selalu pikirannya duit ya, optimize profit margin gitu ya. Dia pokoknya mau tahu, oke, jadi saya berapa profitnya Anda jalin project ini, berapa profitnya. Nah ini, jadi dia bisa improve cash flow by accurately invoicing customer and managing payable. Jadi secara sistem dia bisa terlihat, oke, ini udah waktunya kita harus bill, kita harus tagih ke klien kita. Jadi kita make sure kita tidak kelewatan nagih, karena begitu kita lupa nagih otomatis jatuh temponya ikut kedorong mundur kan. Jadi dia make sure ada billing queues. Lalu tampilan invoice, ini tampilan invoice standar. Bapak Ibu jangan khawatir, ini hanya contoh, karena tampilan invoice pasti unik. Antara perusahaan A, perusahaan B punya gaya sendiri ya, tampilan invoice-nya gimana, kop suratnya gimana. Itu semua bisa di customizable dan tidak perlu programmer. Dia cukup template-nya pakai Microsoft Word. Jadi kita rubah aja tampilannya pakai Microsoft Word. Semua orang sering ya mulai Microsoft Word atau Microsoft Excel untuk tampilannya, nanti dia bisa ikutin tanpa harus programmer. Jadi sekali lagi inilah untungnya menggunakan Dynamics 365 Microsoft, karena sama-sama Microsoft produk. Dia mencoba mengutilize Microsoft produk lainnya semaksimal mungkin. Ya contohnya nih, membuat report, tampilan layout report juga menggunakan Office produk, Microsoft Word atau Microsoft Excel. Lalu untuk finance dia IFRS compliant, jadi International Finance itu IFRS compliance, termasuk revenue recognition-nya. Jadi kita kadang untuk fixed price project itu kita belum bisa bill nih, ada milestone-nya, tapi kita cost udah keluar terus. Bayar ini, bayar itu, bayar kontraktor A, bayar kontraktor B, subkon ke sini. Nah, pembukuan kita gimana kalau cost-costnya ada, tapi tidak ada revenue yang diakui? Maka tim finance accounting pasti paham lah apa yang saya bicarakan saat ini, kan pasti jomplang. Nah, nanti Dynamics 365 Project Operation ini akan membantu melakukan estimasi. Dia tahu kita punya plan-nya, forecast-nya tuh seperti ini, dan kita saat ini sudah keluar cost sekian. Jadi dia sistem akan menghitung otomatis. Jadi saya harus mengakui revenue saya berapa di saat ini, sehingga cost kita ada revenue recognition-nya. Jadi setiap bulan kita bisa monitor profit and loss kita. Enggak kita tahu-taunya di ujung telat. Wah, ternyata cost Anda sudah overrun, ternyata kita rugi nih. Kan kita sudah nggak bisa apa-apa karena telat gitu ya. Nah, jadi ini juga built-in multi currency ya. Kita bisa aja belanjanya dalam US dollar, Singapura dollar, karena barang itu ternyata import, materialnya import. Itu juga super multi currency. Sehingga at the end dia bisa accurately track project spend and payable with invoicing dan purchase order management. Jadi setiap kita beli barang, kita buka PO, beli material atau bayar subcon services ke kontraktor dan lain-lain, itu semua tercapture, itu semua harus sebutin project ID-nya. Sehingga PO ini project ID-nya apa, ini PO ini project ID-nya apa, sehingga data ini, biaya ini akan terekam di project ID tersebut, sehingga kita tahu ini sebenarnya saya untung atau rugi sih menjalankan project ini. Kira-kira seperti itu. Dan itu akan terbentuk menjadi folder sendiri nggak sih Pak? Jadi misalnya kan mungkin sebuah konsultan atau sebuah developer banyak mengerjakan project-project nih Pak. Jadi kita bisa meng-create satu folder sendiri dan itu histori di dalamnya tertera semua seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi yang folder yang Bapak sebut itu project ID. Satu folder itu satu project ID. Misalnya mau bangun apartemen, tower A, lantai 5. Atau mau tower A itu sebagai project utama, kita bisa buat sub-project. Sub-projectnya tower A, lantai 1. Karena kontraktornya itu si A. Sub-project kedua, tower A, lantai 2. Karena kontraktornya beda lagi. Sub-project 3, tower A, lantai 3. Kontraktornya beda lagi. Sehingga kita bisa monitor. Ketika kita subkon ke kontraktor A, bagaimana profit and loss-nya, kontraktor B, bagaimana profit and loss-nya. Itu juga bisa tercapture dengan baik. Dan at the end, di project header-nya kita bisa dapetin secara summary berapa profit and loss kita membangun apartemen ini, kira-kira seperti itu. Wow, jadi kita nggak akan meraba-raba ya Pak, profit and loss kita di akhir tuh berapa. Jadi di depan minimal kita sudah punya forecast apa saja yang kita keluarkan dan kira-kira berapa profit yang akan kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu Pak? Iya, jadi ketika kita bisa lihat nih, cost Anda
udah jauh lebih besar dari yang kita budgetin. Kita bisa warning, ini ada apa di lapangan? Kenapa belum apa-apa nih? Biaya yang dikeluarkan udah hampir over budget. Kita bisa tanya, ada kendala apa? Jadi kita nggak di ujung baru tanya, kita langsung tahap by tahap kita udah bisa cek itu, sehingga kita bisa mitigasi secepat mungkin. Oh, oke. Wow, keren. Ya, silakan Pak Victor. Ya, berikutnya tim member, yaitu orang yang bekerja di lapangan nih, baik itu konsultan, cat drawer-nya, surveyor, ataupun siapapun lah itu. Karena data ini masuk dari teman-teman di lapangan ini. Mereka lah yang ujung tombaknya, mereka lah yang melakukan aktivitas di lapangan. Bagaimana mereka mengupdate informasi ini ke dalam project operation. Yaitu dia harus update activity dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya bensin, biaya transport, travel, luar kota, hotel, penginapan, makan, entertain klien, dan lain-lainnya. Nah itu bisa diinput lewat time and expense entry. Dan kita bisa ada enforce expense policy. Misalnya, kita udah ada grade-nya nih, konsultan level A, ketika dia keluar kota, dia bisa mencari hotel penginapan yang semalamnya misalnya maksimum 700.000. Nah, ketika dia coba klaim hotel 800.000, sistem akan tolak. Ini kelebihan over budget. Anda punya plafon 700.000 kalau nginep misalnya. Ataupun makan siang. Kita kasih plafon makan siang itu sehari 300.000. Ternyata dia klaim lebih. Ya udah, lebihnya itu dia harus nombok bayar sendiri. Atau kita harus pakai stroke. Setiap ada klaim harus foto receipt-nya, stroke-nya. Jadi Anda klaim ada dasarnya. Nah, kita bisa buat policy seperti itu. Kita bisa configure sesuai dengan kebijakan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga ada mobile dan time expense entry, karena kalau tunggu balik ke kantor, misalnya sekali dinas keluar kota 2 minggu, kan sering ya stroke itu dalam bentuk thermal paper, disimpan di dompet atau bule. Pas balik ke kantor, ada bule, nggak kebaca ini. Gue kemarin makan berapa duit ya, nggak kebaca. Nah, kita pakai mobile time expense entry, dia langsung foto. Input saat itu juga selesai makan, dapat stroke dari kasir, foto, jadi nggak lupa. Mumpung juga stroke-nya masih nyata nih, jelas baik dibacanya. Jadi kira-kira seperti itu untuk teman-teman tim member ya yang di lapangan ujung tombak, sehingga finance accounting dan project manager langsung dapat update-nya. Oh, Anda sudah lakukan aktivitas ini sekian. Finance juga, oh bulan ini expense yang dikeluarkan oleh teman-teman di lapangan sekian, jadi terkontrol langsung. Dan yang input itu dari tim lapangan berarti Pak ya, ke dalam sistem ini gitu Pak? Iya, jadi mereka mengajukannya mereka masuk ke dalam apps ini dulu gitu untuk memasukkan expense mereka pada saat dinas gitu. Iya, ini apps yang kalau mereka lagi bisa ada akses ke laptop, silakan pakai yang ini. Kalau lagi nunggu pesawat misalnya mau pulang ke Jakarta, ya nunggu di bandara, masih lama, ya udah aja input aja lewat handphone juga bisa. Sambil nunggu aja input, jadi tetap waktunya produktif gitu, tanpa harus buka laptop juga. Jadi nggak ribet harus nunggu ke kantor ya Pak? Iya. Terus finance bu, Pak, saya mau reimburse ya, gitu ya Pak? Ya biasa tunggu ke kantor udah numpuk, akhirnya males mau input. Kalau kan dia setiap activity aja input, jadi nggak terasa input satu, jadi nyicil gitu ya. Yes, oke. Nanti dia tinggal submit, nanti project manager tinggal approve. Oh oke, ini saya approve, jadi dia ada approval levelnya juga, nanti harus submit. Approval levelnya itu juga berjenjang, bisa dikonfigur sesuai dengan struktur organisasinya. Misalnya si A approvalnya ke B atasannya, si C approvalnya ke D gitu. Tapi kan tetap ya akan mengeluarkan expense itu kan dari divisi finance Pak, biasanya finance manager. Berarti pada saat si tim lapangan ini mengajukan expense-nya itu berarti dari timnya dari finance itu akan mengetahui juga atau memang berjenjang juga Pak. Jadi mereka akan tim lapangan akan report dulu laporan ke project manajernya, baru setelah di approve project manajernya baru ke finance gitu Pak? Ya, seperti itu. Kita bisa berjenjang, ya tergantung perusahaan mau ke finance dulu, baru ke project manager, atau ke finance. Dan dia juga sifatnya dua. Ketika dia dinas keluar kota, kita bisa kasih cash advance, lalu nanti dia tinggal pertanggungjawaban. Misalnya saya kasih 5 juta, Anda keluar kota nanti, oke 5 juta ini dipakai untuk sekian di hotel, sekian untuk transport, naik taksi, sekian untuk makan, atau yang sifatnya reimbursement. Kantor tidak kasih cash advance dulu, Anda keluar kota silakan pakai uang pribadi dulu, nanti tinggal reimbursement pakai laporan expense ini. Jadi bisa beberapa dua cara gitu. Oke. Wow. Menarik ya Pak. Jadi semuanya terukur ya Pak. Betul. Ya, jadi tadi kita sudah lihat ya, account manager benefitnya apa, project manager, resource manager, finance manager, dan yang terakhir ini team members. Jadi secara summary, apa sih yang bisa diberikan oleh Dynamics 365 Project Operation?
Oke, dimulai dari deal management. Kita support multiple contract type. Contohnya ya, apakah project itu fixed price atau time and material. Kalau fixed price itu sudah deal angka di depan, kita nggak bisa gerak-gerak. Kita makanya harus menjaga cost kita, jangan sampai melewati angka yang sudah disepakati di depan. Atau time and material, jadi setiap biaya yang kita keluarkan, kita tagihkan ke klien. Kita keluar biaya sekian, kita tagihkan ke klien. Lalu yang kedua, lead to project contract. Jadi kita dari prospek menjadi lead menjadi opportunity menjadi sales atau menjadi project, itu semua terekam dengan baik. Sehingga tadi di awal kita bisa lihat ya pipeline management. Kita dulu menang loh sama customer ini, menang karena apa? Kita dulu kalah karena apa? Jadi semuanya termanage dengan baik. CPQ for services configurable price quote. Jadi kita bisa buat pricing structure yang configurable. Lalu advance contracting limit, ya kita bisa ada banyaklah jenis-jenis kontrak yang kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, setelah kita deal, kita menang dapat project ini, mulailah kita melakukan project planning, yaitu baris kedua. Di project manager buat scheduling, dia bisa lihat interaktif Gantt chart dan Kanban board, accurate estimate-nya baik secara waktu maupun secara cost, dan ada dependency dan constraint. Di Microsoft Project ketika kita bikin WBS kan ada dependency dan constraint, kita nggak bisa ke step berikutnya kalau step sebelumnya belum selesai, kira-kira seperti itu. Oke, project manager setelah buat scheduling, resource manager di sini atau resource management. Dia ada skill managementnya, dia tadi juga mapping, untuk ini skillnya perlu ini skillnya perlu ini. Lalu dia akan terima resource request dan proposal dari project manager. Karena ketika membuat scheduling, dia akan request ini akan diterima oleh resource manager. Lalu resource manager akan assign, oke, saya kasih Anda si A, si B, dan si C. Lalu resource manager bisa reconcile untuk booking dan assignment, dan dia bisa ketika di scheduling board tadi yang ada biru dan merah, dia bisa filter dan search berdasarkan kriteria yang diperlukan. Berikutnya aktivitas project berlangsung. Teman-teman di lapangan, tim member melakukan time and expense entry dan approval. Input lewat web atau mobile experience, approve time, input expense, dan automatic receipt capture. Jadi juga ada OCR ya. Ketika dia scan receipt atau stroke, angka-angkanya bisa dibaca langsung, jadi tidak perlu ketik manual lagi. Nah, tim costing dari accounting di sini aja mulai monitor project costing, pricing, dan actuals-nya. Berapa markups-nya, apakah ada override cost, berapa bill rates-nya. Dan kita juga ada katalog pricing, jadi untuk produk-produk ini ketika dijual ini sekian harganya. Untuk jasa ini konsultan level A harga per jamnya sekian, konsultan level B harga jual per jamnya sekian. Itu sudah ada tabelnya, kita bisa struktur. Lalu transaction correction, ya misalnya ketika teman-teman di lapangan input time entry kan defaultnya bisa sehari kerja 8 jam, ternyata yang nggak sengaja input 80 jam, kita bisa koreksi. Dan dia integrate dengan financial system. Jadi Bapak Ibu, financial systemnya apapun itu kita bisa bantu integrasikan. Jadi tidak harus menggunakan Microsoft untuk financial system. Invoicing, kita bisa setting periodic invoice, misalnya setiap bulan kita invoice atau berdasarkan milestone, dan kita bisa invoice correction juga ya, kalau ada kesalahan kita bisa correction. Lalu kita bisa lihat summarize-nya seperti apa, dan invoice template-nya aja dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel. Nah, dan yang untuk yang project financial ini untuk yang advance, tadi misalnya diperlukan revenue recognition kita juga support, committed cost juga kita support. Jadi committed cost ini contohnya kita baru buka PO itu belum jadi invoice oleh vendor, tapi kita sudah mau catat berapa sih cost yang kita sudah commit, itu bisa pakai committed cost. Project accounting dan retain ya, biasanya kita ada retain ya, jadi customer menahan pembayaran kita sampai 10% terakhir sampai project selesai, nanti baru bayar, itu juga bisa. Atau pay when paid ini kita baru bayar ke vendor kita, kalau kita sudah dibayar customer, kita back to back, kita make sure mau menjaga cash flow kita jadi setting seperti itu, customer bayar baru kita bayar vendor kita. Jadi ini juga dimungkinkan menggunakan Dynamics 365 Project Operation, kira-kira seperti itu. Fungsinya cukup lengkap ya Pak. Tadi saya menarik yang Bapak sampaikan kalau misalnya kita ada salah penginputan gitu. Tadi ya Bapak bilang kalau waktu kerja biasanya 8 jam tapi ternyata 80 jam. Itu biasanya nanti akan mengkoreksi, bisa langsung dari kita atau kita perlu harus menghubungi tim dari SAA globalnya Pak? Itu bisa, jadi tergantung dari PM. Ketika PM sudah sadar, kok ini 80 jam, si PM bisa langsung reject, minta orang itu koreksi langsung. Tapi kadang-kadang si PM pun karena sibuk, dia buru-buru approve, si PM pun approve aja nggak lihat lagi. Nah nanti bisa dikoreksi lagi di step berikutnya, dan itu bisa langsung teman-teman di lapangan, entah orang finance atau PM yang koreksi, jadi tidak perlu kami yang koreksi.
termasuk dengan nominal, misalnya kita ngomongin invoicing nih ya, tagihan dan sebagainya. Angka-angka itu kan cukup sensitif tuh Pak. Itu juga bisa dilakukan langsung ya Pak ya? Betul. Jadi kita ada security role ya. Jadi orang project manager dia ketika akses software project operation dia hanya bisa lihat ya haknya dia sebagai project manager. Orang team member dia hanya bisa lihat menu haknya dia sebagai team member. Jadi tidak bisa lihat finance, data-data finance atau cost di belakangnya. Jadi kan nanti ada security-nya, kita tinggal assign. Jadi nggak semuanya bisa lihat data yang bukan hak mereka untuk mereka lihat. Oke. Wah, menarik nih Pak. Dan ini pertanyaan yang saya tadi ingin tanyakan juga nih Pak. Tadi kan Pak Victor juga menyampaikan bahwa ini ada cloud sistemnya ya Pak ya. Nah, mungkin kita tahu bersama kadang-kadang untuk sebuah cloud itu ada trouble-nya Pak. Kalau dari Bapak, solusi yang diberikan oleh Microsoft ini untuk cloud solution-nya bagaimana Pak jika suatu hari ada masalah internet atau mungkin ada trouble di cloud, ada solusi dari Dynamics 365 ini nggak Pak untuk mensiasatinya Pak? Ya, jadi Dynamics 365 ini dia di cloud menggunakan Microsoft Azure platform, di mana Microsoft sendiri saat ini sedang membangun data center di Indonesia, dan sementara data center di Indonesia dibangun, kita menggunakan data center di Singapura, dan ini sangat aman. Bahkan IT internal pun tidak bisa mengakses SQL servernya. Jadi Microsoft sangat menjaga integritas data dan keamanan data. Dan secara backup, Microsoft membackup data sampai 28 hari ke belakang. Jadi Microsoft memberikan kita dua server production dan server sandbox atau server coba-coba. Server production itu di backup oleh Microsoft sampai 28 hari ke belakang. Server sandbox atau server coba-coba ini di backup sampai 8 hari ke belakang. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu ada issue, saya ada issue nih kok error ya misalnya, dan kita mau tes, kita mau coba di restore datanya ke server sandbox supaya kita bisa tes, kita cek. Nah, kita bisa request ke Microsoft, tolong dong restore data misalnya tanggal 4 Januari ke server sandbox, karena kita mau coba kutak-atik di server sandbox. Itu bisa dilakukan juga. Dan untuk masalah internet, Dynamics 365 ini tidak mementingkan bandwidth. Dia nggak peduli berapa Mbps-nya. Sebenarnya Dynamics 365 cukup ringan. Dia kebutuhannya kbps, bahkan nggak sampai 1 Mbps. Yang penting itu latensi. Latensinya itu dia bisa terima sampai 300 milisecond. Gitu. Jadi latensi itu ping ya. Jadi latensi lebih penting daripada bandwidth. Jadi kita nggak perlu punya internet 30 Mbps, 20 Mbps, nggak perlu sampai itu. Yang penting dia stabil latensinya. Gitu. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu bisa ke www.azurespeed.com. Nanti centang Southeast Asia, nanti bisa kita lihat berapa sih latensi kita. Kalau latensi rata-rata kita di bawah 300 milisecond, berarti internet Bapak udah bisa cukup menggunakan Dynamics 365. Karena kenapa saya menanyakan cloud ini Pak? Karena setahu saya pernah punya pengalaman gitu ya. Ada satu perusahaan cloud lokal di Indonesia itu pernah trouble, dan data-data kliennya itu tersebar luas Pak. Nah itu yang memang kalau kita ngomongin cloud, sistem security-nya itu yang perlu kita tanyakan gitu, seberapa secure ini gitu. Iya, jadi cloud-nya Microsoft, sekali lagi kita cloud kadang ada software as a service dan ada platform as a service. Nah yang Microsoft ini software as a service, jadi kita tidak bisa melihat Windows servernya, kita tidak bisa melihat SQL servernya, kita hanya tahu kita pakai softwarenya, dan sebagai IT pun atau administrator dari perusahaan Bapak Ibu tidak bisa akses ke database-nya secara langsung. Itu semua diproteksi oleh Microsoft. Jadi kan masalah data tersebar luas seperti itu tidak mungkin terjadi. Karena cloud-nya Microsoft sangat aman, bahkan lebih aman daripada Bapak Ibu menempatkan di local server. Karena masih saya paham beberapa perusahaan masih prefernya taruhnya on-premise, taruh di server lokal karena mereka merasa ini datanya, ini server saya peluk, aman. Padahal kita belakangan ini banyak ada klien yang on-premise, mereka itu malah terkena ransomware, sehingga database-nya terkunci, harus bayar uang ke hacker kalau mau database-nya dibuka. Karena maintain server itu tidak mudah, kita harus update terus security-nya, bukan hanya antivirus, ada malware-nya dan lain-lain. Kita harus jaga itu dan harus ready disaster recovery. Kita nggak mungkin server kita di sini dan kita nggak punya server cadangan.
Dan server cadangan itu harus benar yang standar yang bagus beda geographical area, karena supaya ketika di sini terjadi kebakaran, gempa bumi, server kita yang di tempat lain masih aman. Nah, ini semua sudah dihandle dan dipikirkan oleh Microsoft. Kita cukup bayar subscription bulanan, IT kita sudah tidak perlu pikirin lagi server dan lain-lain. Dia bisa fokus ke hal-hal yang lain, membuat report, membuat analisa, atau roadmap digital transformation ke depannya. Tidak perlu lagi tercurahkan pikirannya di server. Aduh, saya mau cuti nih, server saya gimana ya? Jangan sampai lagi cuti diteleponin. Betul. Nah itu tuh suka dukanya tim IT itu Pak, mesti ngejagain server biasanya keseringan. Iya. Dedak-dikduk tiap kali mau cuti. Yes. Ya, silakan Pak Victor. Ya, jadi kita ada 2 slide lagi ya. Ini implementation metodologi ya. Tadi di awal Bapak Yu sempat tanya, ini kita di-trainingin nggak sih atau diajarin nggak sih cara inputnya? Nah, ini kita kurang lebih ada 5 step. 5 step dalam implementasi. Kita sebut SKA Global Accelerate Methodology. HTC-nya huruf besar, itu slogan kami ya. E-nya Agile, Committed, and Capable. Makanya HTC-nya besar. Nah, jadi kita bagi 4 tahap. Pertama, prepare atau analisa. Jadi kita project initiation, pre-configure, dan kick off. Berikutnya kita design and build. Jadi design and build itu di sini agile. Agile kita melakukan 3 kali sprint minimal di sini. Di prepare-nya kita dapatkan analisa. Oke, kita ngobrol-ngobrol tadi ya, interview dengan user setiap divisi. Kita di agile design and build ini kita configure sistemnya sesuai dengan requirement yang kita peroleh di depan. Kita desain, kita configure, kita kasih lihat dalam sprint pertama. Kita demokan seperti ini, nanti kita dapat feedback dari tim Bapak Ibu. Oh Pak, ini nggak seperti ini yang kita maksud Pak. Ini bisa nggak kita inputnya seperti ini dan lain-lain. Input itu kita kembali, kita configure ulang. Kita kasih lagi nanti sprint kedua. Itu makin mirip. Oh iya Pak, ini udah makin mirip, tapi kurang di sini lagi. Kita kembali, kita ambil feedbacknya, kita configure lagi, kita kasih sprint ketiga. Nah biasanya dari pengalaman kami, 3 sprint ini udah cukup untuk mencapai titik ideal di mana user Bapak Ibu udah mulai confident dan convenience menggunakan sistem kami. Nah setelah itu kita masuk ke tahap deploy. Di sini kita melakukan CRP atau Conference Room Pilot. Kita tunjukkan sekali lagi sistemnya dari end to end seperti ini, dan kita mulai lakukan training. Kita lakukan, untuk project manager kita lakukan training, untuk resource manager kita lakukan training, team member kita lakukan training. Setelah training selesai, kita berikan juga handbook-nya ya, handouts-nya. Jadi user bisa merefer lagi ke user manualnya, dan kita lakukan UAT atau singkatannya User Acceptance Test. Di sini kita minta bantuan Bapak Ibu sekalian memberikan skenario sebanyak-banyaknya, skenario bisnis. Misalnya, saya membuat quotation seperti ini, itu positif skenario. Saya membuat invoice, itu positif skenario. Selain positif skenario, saya juga minta negatif skenario. Negatif skenario itu misalnya seperti apa? Ketika saya buat invoice, ternyata harganya salah. Gimana cara koreksinya? Atau enggak, team member ketika saya input time, harusnya 8 jam, saya input 80 jam, gimana koreksinya? Itu negatif skenario. Nah di UAT ini, tim Bapak Ibu akan mencoba menjalankan itu step by step. Positif skenario, pas. Negatif skenario, pas. Jadi kita nanti harus sign di setiap skenario, tanda tangan, dan harus semuanya pas. Jika ada yang fail, kita lakukan di UAT untuk yang skenario yang fail tersebut. Sampai semuanya pas, kita lakukan go no go meeting biasanya. Stakeholder akan duduk bersama, kita diskusi, oke, teman-teman apakah sudah confidence, kita switch ke software baru ini, kita diputuskan di meeting tersebut. Jika sudah oke, kita mulai lakukan production deployment, data migrasi. Kita naikkan customer master, vendor master, dan lain-lain. Disitulah kemudian kita baru go live dan hypercare. Hypercare itu 2 minggu pertama biasanya kita standby, kita untuk hypercare lah, jadi bantu ya. Kan pasti user masih canggung ya, inputnya masih lupa-lupa, nah situ kita masih standby, kita guide. Dan termasuk post go live support. Baru yang terakhir nih maintain. Maintain itu ya kita perlu maintain servernya, jika ada update baru kita bantu deploy version update-nya dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Saya jadi ada pertanyaan nih Pak. Ini dari proses prepare sampai go live gitu Pak ya. Itu biasanya sampai akhirnya tim dari company itu memahami gitu dan akhirnya mereka bisa menjalankan itu, butuh proses training berapa lama biasanya kalau dari pengalaman saya global maintain banyak lainnya Pak? Ya jadi tergantung kompleksitas bisnis Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu cukup mengambil project operation, front end-nya untuk handle project,
apakah mau sampai accountingnya, apakah tergantung kompleksitasnya. Biasanya paling cepat itu 4 bulan, dan paling kompleks misalnya bisa sampai 8 bulan, dan mungkin bisa lebih dari itu tergantung misalnya perusahaan Bapak Ibu banyak, saya punya banyak entitas, banyak PT-PT di dalamnya. Nah, kita mungkin go live-nya sebagian partial. Go live pertama 5 PT dulu, nanti kita roll out lagi ke 5 PT berikutnya, jadi tergantung. Tapi singkat kata, paling cepat bisa 4 bulan, dan rata-rata paling lama 8 bulan, kurang lebih gitu. Proses 4 step ini ya, prepare, design, build, deploy, dan go live. Iya. Berarti sampai betul-betul si customer ini nyaman dengan sistem barunya, itu baru betul-betul di lepas pelan-pelan gitu Pak. Dan setelah itu pun tetap ada maintenance ya Pak. Ya, jadi kita offer, kita berikan penawaran juga itu support, prepaid support. Jadi kalau tim Bapak, oke, saya lebih nyaman, kita tetap bisa nanya-nanya nih sama tim Bapak in case one day ada issue. Apakah Estel Global memberikan ada penawaran support, post go live support? Ya, kita juga kita berikan juga post go live support. Biasanya kita ada paket-paketnya, jenis paket-paketnya nanti diambil sesuai kebutuhan klien. Oke. Ya, paham Pak. Ya. Nah, berikutnya ini slide terakhir ini deployment skenario ya. Jadi tadi ada light deployment, ada yang resource atau non stock, dan dengan stock. Jadi ini kalau Bapak lihat live deployment skenario hanya ingin pakai project operation karena sudah punya ERP sendiri atau finance accounting sendiri. Nah, ini cukup pakai live deployment skenario ini. Ya, paling cepat 4 bulan kita bisa go live. Atau kalau Bapak Ibu, oke, saya belum punya ERP dan saya perlu accounting yang komprehensif, karena saya perlu ada revenue recognition, perlu ada project accounting seperti tadi, ada retention, pay when paid, dan sekalian saya mau pakai lah finance accountingnya juga dari Microsoft Dynamics. Nah, kita bisa pakai skenario deployment yang kedua. Ya, ini mungkin bisa ya 6 bulan sampai 8 bulan. Dan yang deployment yang tipe ketiga, yaitu untuk yang stok atau inventory ya, inventory, bahan baku, material yang ingin dicatat di dalam sistem. Kita sarankan pakai deployment tipe ketiga ini. Nah, deployment tipe ketiga ini full end-to-end dari depan sampai belakang. Pakai Dynamics 365 itu kurang lebih 8 bulan implementasinya. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah bingung. Jadi saya pakai yang mana, nanti silakan kontak tim representatif dari kami, Pak Geri. Nanti Pak Geri akan bantu address, kebutuhan Bapak Ibu nih cocoknya yang mana deployment-nya. Nanti kita bisa one-on-one meeting juga. Seperti itu. Oke, jadi nggak hanya cuman pokoknya kita mau pakai apps Microsoft 365 ini. Jadi di situ pun dari Sagopa juga akan memberikan saja ya Pak. Oh, ternyata dilihat dulu Bapak tuh udah menggunakan sistem kerjanya di kantor seperti apa gitu. Nah, yang cocok nanti dari Sagopa akan memberikan saran-saran yang terbaik seperti itu ya Pak. Iya, misalnya, Pak, saya baru aja kemarin beli software accounting. Sayang dong kalau saya buang. Bisa nggak sih kita gabungin? Ya. Kita gabungin misalnya gitu. Atau enggak, Pak, ini software accounting saya kebetulan udah jadul nih Pak. Pakainya harus pakai MS-DOS. Udah nggak support Windows 10. Nah, yaudah ya, kita upgrade sekalian. Kita ganti ke Dynamics. Kita lihat case by case nanti. Oke. Baik Pak, menarik nih Pak. Iya, jadi ini slide terakhir dari saya. Bahkan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan Pak. Nih seru banget nih, dari Pak Victor kita jadi punya ilmu baru ya Zah. Selain kita biasanya ngobrol tentang material building, tapi di sini kita ngobrol bagaimana sebuah aplikasi untuk sistem kerja kita gitu, untuk mempermudah pekerjaan kita. Mungkin kita akan masuk ke dalam sesi membacakan pertanyaan di kolom chat ya, Mbak Ziza. Tapi sebelum itu, mungkin saya boleh tanya sedikit Pak, kalau dari pengalaman Pak Victor, Pak Geri, dan teman-teman saya global yang lain gitu, mungkin pernah menangani salah satu kliennya dari kategori developer gitu Pak, misalnya, atau kontraktor gitu. Biasanya apa sih Pak yang mereka butuhkan Pak? Dan apa yang mereka dari Microsoft 365 ini Pak? Ya, biasanya mereka itu seperti tadi ya, kerjanya silo, datanya terpencar-pencar, sehingga tim finance accounting tuh ada kendala. Jadi sebenarnya gua untung nggak sih jalanin project ini gitu. Jadi dia buta sama sekali. Secara revenue tahu lah aja billing customernya, tapi dari secara costnya susah handle-nya. Jadi biasanya yang kita handle itu mereka mau ketika jadi deal sebuah project, mereka mau oke, plan-nya, forecast-nya sudah ada, di-input ke dalam sistem, dan
setiap ada activity di lapangan itu sudah terinput ke dalam sistem, sehingga secara real time finance atau shareholder mau melihat profit statusnya atau profit and loss statusnya dari project ini, dia bisa lihat secara real time. Kira-kira seperti itu. Karena pastikan Baik, terima kasih Mas Bayu, terima kasih Pak Victor. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom chat. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Auriza dari PT Prima di Kelindo. Beliau bertanya, bagaimana integrasi Microsoft Dynamics 365 Project Operational ini dengan Building Information Modeling, Pak? Silakan, ya, Pak. Jadi kalau kita lihat, mungkin saya balik sedikit ya ke slide paling depan. Ya, silakan Pak. Oke, di Business Application Ecosystem ini, di sini kita lihat ada data connector. Jadi Dynamics 365 Project Operation ini sudah ada ready. Sekarang mungkin sudah 400 plus atau mungkin 500 plus data connector. Jadi kita lihat building information modeling yang Bapak gunakan apa. Kita lihat apakah konektornya sudah ready out of the box. Kalau sudah ready kita tinggal gunakan. Kalau tidak belum ready kita masih bisa digunakan custom connector. Jadi itu no issue, kita bisa konekkan dengan sistem apapun. Kira-kira seperti itu. Baik, mungkin Pak Auriza yang mau ditambahkan, silakan Pak, boleh mengaktifkan audio dan videonya, silakan. Mungkin saya ingin tambahkan sedikit, berarti dengan kata lain, apapun sistem atau program yang kita gunakan di dalam untuk kita bekerja gitu Pak, itu sebenarnya bisa diintegrasikan ya Pak ya? Iya, jadi apakah semuanya harus yang underneath Microsoft? Enggak harus. Baik. Terima kasih Pak Victor. Saya akan lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya. Di sini dari Pak Martin Sejati dari Meltech. Dia bertanya, Microsoft Dynamics 365 Project Operation ini apakah ada versi trialnya Pak? Dan adakah tutorial secara online? Ya, ini Pak Martin tertarik. Pengen nyoba ya. Silakan Pak Victor atau Pak Giri. Ya, jadi trial itu bisa. Bapak bisa ke trial.dynamics.com atau googling aja trial Dynamics 365 itu ya. Kalau nggak salah trial.dynamics.com, Bapak bisa register di sana, nanti dapat diberikan 30 hari trial environment. Dan untuk materialnya sebenarnya banyak sih, ini kan Microsoft product, Bapak bisa ke docs, docs ya, docs.microsoft.com. Di situ juga lengkap tutorialnya, ada berupa videonya juga di YouTube. Jadi Microsoft product itu community-nya sangat luas sehingga secara materi Bapak bisa cari di internet. Dan ya, Bapak bisa coba-coba lewat trial. Tapi saran kami ketika Bapak trial untuk implementasi, saran kami Bapak menggunakan jasa konsultan seperti kami, Jasa Global, untuk membantu implementasi. Karena software ini cukup luas. Kami khawatirnya kalau Bapak implementasi sendiri, takut ada yang salah. Nanti Bapak menjadi tidak happy dengan produk ini karena mungkin salah penggunaannya, bukan karena salah software ya. Jadi saran kami, karena ini business application, jadi bisa juga kontak ke kami untuk membantu implementasinya. Tapi kalau mau trial duluan, mau coba-coba, Bapak tidak sabar, bisa tadi ke trialdynamics.com. Silakan. Pro, dan halaman pertama yang kita temukan di dalam Katalog Pro adalah halaman brand news. Jadi di sini adalah halaman di mana semua informasi mengenai brand-brand yang sudah ada di Katalog Pro bisa Bapak Ibu lihat di sini, seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau LinkedIn gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa sih informasi-informasi terbaru dari brand-brand ataupun kategori-kategori lain brand-brand material building yang ada di Katalog Pro. Nah, dan juga contoh misalnya kita ingin melihat kategori NEP. Nah, di sini sudah kita kategorikan subkategorikan produk-produk NEP sama juga dengan sipil dan juga arsitek dan interior. Nah, misalnya kita ingin melihat salah satu brand IT solution gitu. Nah, di sini sudah ada Saglobal. Kita tinggal klik saja di sini dan nanti kita akan langsung masuk ke halaman Saglobal dan kita di sini bisa tahu Saglobal itu apa sih, PIC-nya siapa gitu. Jadi kita bisa tahu Saglobal ini siapa yang bisa kita hubungi. GoPro with Katalog Pro. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saya semuanya. ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan atas waktu yang diluangkan untuk hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Gary, Pak Victor, tadi ada Bu Novita, Bu Yulina. Terima kasih sekali lagi.
Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya, dan jangan lupa untuk terus saksikan acara-acara dari Katalog Pro. Setiap hari Rabu jam 2 siang kita ada Product of the Week. Kemudian setiap hari Jumat kita ada program Pro Talks. Jadi sampai ketemu kembali di program Katalog Pro lainnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.